Meskipun dinyatakan tidak lolos, Menpan RB telah jamin honorer untuk mendapatkan NIP. Nah, ini dia teman-teman ya. Pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Sebagaimana Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan menanti informasi baik mengenai rekrutmen atau penerimaan CSN di tahun 2024, baik itu PNS maupun pengangkatan P3K. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi baik. Dilansir dari Klik Pendidikan, meski tidak lolos P3K 2024, Menpan RB jamin honorer dengan hal ini. Jadi, teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer dalam pelaksanaan atau pengangkatan P3K 2024, walaupun teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer tidak lolos P3K 2024, nah Menpan RB memberi jaminan honorer dengan hal ini, maka di bawah akan dijelaskan tenaga honorer yang tidak lolos P3K 2024 bakal dibuat kebijakan yang memberi apresiasi kepada tenaga honorer. Nah, langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Nah, dilansir dari Klik Pendidikan, bagi tenaga honorer yang nantinya dinyatakan tidak lolos P3K 2024, tidak perlu khawatir. Untuk diketahui, sebelum diangkat P3K, honorer harus mengikuti serangkaian proses seleksi CSN 2024 terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman ya, sekali lagi dijelaskan di sini, bagi tenaga honorer yang nantinya dinyatakan tidak lolos P3K 2024, tidak perlu khawatir karena ada kebijakan dari pemerintah, yakni Kemenpan RB terhadap tenaga honorer yang tidak lolos P3K 2024. Meskipun dinyatakan tidak lolos, Menpan RB telah jamin honorer untuk mendapatkan NIP. Nah, ini dia teman-teman ya. Walaupun kita tidak lolos nanti dalam P3K 2024, nah, Menpan RB telah menjamin honorer untuk mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Penataan honorer melalui seleksi CSN 2024 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pendataan ulang. Nah, ini dia teman-teman juga ya. Di video kita pun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa melalui seleksi CSN ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pendataan ulang. Jadi, dalam seleksi CSN ini hanya untuk melakukan atau verifikasi data saja. Pemerintah tidak menginginkan adanya honorer bodong yang masuk menjadi P3K, sehingga seleksi CSN 2024 tersebut diperuntukkan sebagai formalitas belaka. Soal tes itu hanya formalitas saja, 100% mereka diterima, yakni ASN P3K. Nah, ini dia ungkap dari Menpan RB. Nah, dia teman-temannya sudah dijelaskan lagi. Seleksi CSN itu hanya untuk validasi atau verifikasi data saja dan sebagai formalitas. Oke. Soal tes itu hanya formalitas saja. Nah, itu disebabkan karena apa? Pemerintah tidak menginginkan adanya honorer bodong yang masuk menjadi P3K. Maksudnya, data terdata di database sedangkan dia tidak bekerja di instansi ataupun hanya data saja yang terdaftar. Perlu honorer ketahui, seleksi yang dipergunakan dalam seleksi CSN 2024 itu akan dinilai berdasarkan perankingan, bukan passing grade. Selain itu, pemerintah memiliki dua skema pengangkatan honorer menjadi P3K dalam seleksi CSN 2024. Nah, ini juga harus teman-teman ketahui juga
bahwa dalam seleksi CSN 2024 itu akan dinilai berdasarkan perankingan, bukan passing grade. Nah, selain itu juga, pemerintah memiliki dua skema pengangkatan honorer menjadi P3K dalam seleksi CSN 2024. Nah, ini dia dua skemanya yang harus teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer perhatikan. Honorer yang dinilai telah ahli dalam bidangnya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan honorer yang dinilai kurang mumpuni dalam bidangnya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini dia teman-temannya, dua skemanya, ada penuh waktu dan paruh waktu. Jadi tenaga honorer yang dinilai dengan ahli, honorer yang dinilai telah ahli dalam bidangnya, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan sebaliknya, honorer yang dinilai kurang mumpuni dalam bidangnya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer termasuk dalam dua kategori ini, penuh waktu atau paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB. Oke, jadi ini dia teman-temannya yang harus juga diperhatikan dan dipahami. P3K paruh waktu dan penuh waktu itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, sebab pemerintah memiliki prinsip supaya honorer tidak mengalami pengurangan pendapatan dalam menyelesaikan permasalahan honorer tersebut. Jadi dalam penggajian pun itu tetap sama antara P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nah, pemerintah membuat kebijakan tersebut dikarenakan agar honorer tidak mengalami pengurangan pendapatan dalam menyelesaikan permasalahan honorer tersebut. Jadi intinya di sini, dan mudah-mudahan rencana Kemenpan RB untuk mengangkat seluruh tenaga honorer itu dapat berjalan lancar. Nah, skema pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu juga akan menguntungkan bagi pemerintah daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyiapkan anggaran ke depannya, sehingga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tetap akan mendapatkan NIP. Nah, ini dia alasan kenapa P3K paruh waktu dibuat oleh pemerintah ataupun Kemenpan RB, karena pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang mencukupi untuk penggajian atau pembiayaan tenaga ASN P3K. Jadi, P3K paruh waktu pun akan diangkat menjadi P3K penuh waktu jika pemerintah daerah tersebut sudah mencukupi anggarannya. Yang berhubungan dengan itu, tadi sudah dijelaskan, salah satu skema penyelesaian masalah honorer seperti yang dibocorkan oleh Menpan RB ialah honorer harus mengikuti seleksi CSN 2024. Jadi dipastikan kita semuanya tenaga honorer harus mengikuti seleksi CSN 2024 karena agar terhindar dari honorer bodong. Honorer yang diangkat menjadi P3K melalui seleksi CSN 2024 merupakan pengangkatan dengan tes. Nah, ini dia teman-temannya, dengan tes. Jadi, honorer yang dinyatakan mumpuni dalam bidangnya akan diangkat menjadi P3K full time. Itu dia ya. Yang harus teman-teman perhatikan, yang mumpuni dalam bidangnya diangkat menjadi P3K full time. Namun, bagi honorer yang nantinya dinilai kurang mumpuni dalam bidangnya, tetap diangkat menjadi P3K, hanya saja paruh waktu. Nah, perlu digarisbawahi juga teman-teman yang dapat mengikuti seleksi CSN 2024 merupakan honorer yang datanya telah terverifikasi BKN. Nah, ini dia teman-teman, pastinya data kita sudah terverifikasi BKN agar kita dapat mengikuti seleksi CSN 2024. Tentu saja, ketentuan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, sebab honorer yang terdapat di lapangan tidak hanya honorer yang terverifikasi BKN, melainkan
honorer yang tidak terverifikasi BKN dan bahkan telah mendekati usia pensiun. Nah, lalu DPR RI juga mewakili Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Junimat Girsang, akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan juga BKN. Junimat Girsang mengkhawatirkan bahwa honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun akan tergeser dalam pengangkatan P3K 2024. Nah, untuk itu Bapak Junimat Girsang mengusulkan supaya terdapat skema pengangkatan honorer tanpa tes dengan ketentuan tertentu. Honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus, dia wajib diangkat menjadi P3K tanpa tes. Nah, ini ungkap dari Bapak Junimat Girsang. Padahal honorer juga menjadi peran penting dalam kegiatan pelayanan publik selama ini. Mereka sudah berumur, mau kerja di mana lagi? Apalagi nanti ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, mereka akan dihapus, kemana lagi mereka mau lari. Nah, ini dari anggota Komisi 2 Handayani. Oke, anggota Komisi 2 DPR Handayani. Jadi itu keinginan dari Komisi 2 DPR, pengangkatan P3K tanpa tes. Akan tetapi Kemenpan RB menjelaskan tes tersebut hanya saja formalitas. Nah, semoga ada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan P3K dapat dipastikan menjadi P3K 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih. See you next video.